Baik, bismillahirrahmanirrahim. Eh, Suara saya jelas ya? Jelas Pak, jelas. Yang pertama, upaya untuk menyebarkan paham, tekstualisasi dan kontekstualisasi terhadap ajaran Islam itu semata-mata bertujuan untuk mengadaptasikan perkembangan zaman terhadap Islam. Karena Islam itu adalah agama elastis. Ya, agama elastis ya. Bukan agama yang terbatas. Dari aspek akidah, syariat, tarekat, hakikat, marifat. Dari aspek teologis, aspek filsafat, politik, hukum, ekonomi, khususnya seperti Anda. Islam semua mengkafir itu. Ada tadi salah seorang di antara kita yang aktivitasnya adalah pengada pestisida. Kalau orang-orang yang ekstrim, dia menganggap bahwa orang-orang yang berbisnis tentang pupuk pestisida itu tidak ada dalam ajaran Rasul. Tapi karena di dalam Islam itu kita harus ada islamisasi ilmu pengetahuan, kita harus mencari ada aspek saintis Islam supaya orang bisa memahami tentang pestisida itu tidak banyak memberikan efek mudarat tetapi manfaatnya lebih banyak. Itulah makanya kita harus memahami Islam yang kontekstual. Karena itu saudara sekalian, saya tidak mau menyalahkan siapa itu yang benar antara tekstualis atau kontekstualis. Tekstual dan kontekstual adalah setali dua uang. Tidak boleh dipisahkan kalau saya. Ibaratkan ya Pak Ustaz Mulis dengan istrinya. Istrinya tekstual, Anda kontekstual. Untuk memahami perasaan perempuan tidak boleh tekstual, saudara. Karena itu muncul istilah-istilah modern bagaimana menafsirkan Al-Quran secara semiotik dan secara hermeneutik. Kenapa muncul metode seperti itu? Karena ada semacam kegagalan ya, gagal paham, kegagalan pemahaman sebagian orang Islam terhadap agama Islam itu sendiri. Karena itu misalnya, berapa efek pemahaman tekstual terhadap perkembangan zaman. Sekarang itu maaf, kalau kita mau melihat dari aspek ritual keislaman orang Indonesia, sudah 50-50 itu antara kelompok tekstualis dan kontekstualis. Apa indikatornya? Kalau kita masuk masjid, saya itu, saudara sekalian, Pak Mulis, kalau pergi khutbah, biasa saya salah tingkat terhadap jemaah itu. Jemaah itu lebih berpenampilan secara islamik dari kostumnya daripada saya, dibandingkan saya. Ada yang pakai gamis, pakai jubah, dahinya hitam titik 3, kemudian tangannya mainkan zikir dan seterusnya. Saya merasa, apakah kehadiran saya untuk berkhutbah ini adalah sesuatu yang sia-sia? Karena orang yang mau diajarkan lebih pintar daripada yang mengajarkan, yang menyampaikan. Karena itu ternyata aspek tekstual itu sangat ketat. Mulailah berkembang kelompok-kelompok Islam yang ada di Indonesia ini, kelompok Salafi dianggap sebagai Wahabi. Saya katakan, Salafi, Wahabi, FPI tidak salah. Karena dia memiliki konsep pemahaman itu. Tapi tidak boleh menutup diri. Dia harus membuka diri untuk memiliki pemahaman yang kontekstual. Iya. Kontekstual itu kalau orang Makassar kira-kira untuk panas saya, untuk memperjelas ya. Untuk memperjelas masalah-masalah yang dihadapi. Tanpa kontekstual terhadap ayat-ayat dan hadis yang teks tadi, kita agak kaku dan kita ada agak-agak terjebak dalam persoalan-persoalan yang sebenarnya itu persoalan itu masih bisa kita kaji lebih luas, lebih universal dan seterusnya. Kapan orang memahami Al-Quran dan hadis secara tekstual? Agak terbatas kearifan yang dia miliki. Itu pemahaman saya.
Contoh teman-teman bilang begini tadi, solat berjamaah itu penting, 27 derajat. Tidak boleh banyak bicara, datang di masjid dan seterusnya. Bagaimana memahami solat ini? Bukan hanya daripada aspek teks, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Itu namanya solat individualis. Kalau solat seperti itu tidak usah ke masjid. Di dalam solat ada aspek kesalehan personal. Iya. Yang kedua, kesalehan sosial. Senyummu itu adalah bagian daripada assalamualaikum. Ketika kamu doa bersama, kalau dalam konteks teman-teman Asy'ariyah, itu adalah bagian dari warka'u ma'ar raki'in. Ya. Ketika Anda bersih, itu bagian daripada ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Jangan cuma berwudu, itu adalah konsep Islam. Manifestasi atau implementasi daripada wudu itu adalah kebersihan dan kejujuran. Teman-teman yang bergelut di bidang bisnis, kejujuran itu bagian daripada wudu. Kejujuran itu bagian daripada inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati dan seterusnya. Kenapa kita harus belajar tentang studi kritis pemikiran Islam? Karena antum semua ini akan menjadi doktor ekonomi Islam. Jangan sampai mengatasnamakan Islam tetapi Anda masih konvensional. Iya. Beberapa perbankan Islam yang dia tahu itu assalamualaikum, ya kan? Ada yang bisa saya bantu, mulai dari security sampai dengan resepsioner itu, ya. Ada yang saya bisa bantu, ya, dan seterusnya. Setelah selesai, kita sudah selesai transaksi, masih ada kata-kata terima kasih atas kehadiran Bapak, masih ada yang saya bisa bantu, kan sudah selesai. Assalamualaikum. Assalamualaikum itu bukan hanya sekedar ritual, tetapi bagaimana ketika meninggal itu user, ya, yang meminjam uang di bank Anda, segeralah Anda urus itu dari aspek asuransi dan seterusnya. Saya ini pernah menangani koperasi 10 tahun. Beberapa perbankan Islam mengecewakan bagi diri saya. Kenapa? Islam simbol, tetapi pelaksanaan konvensional. Jadi itu juga Anda perlu pahami. Oke. Karena itu saudara sekalian, pendekatan kontekstual ini sebenarnya pendekatan rasional. Maaf. Tekstual itu lebih pada irasional. Bagaimana caranya? Saya setuju kalau kita belajar tentang pemikiran-pemikiran Islam atau dalam ini filsafat. Contoh, bagaimana kontekstualisasi untuk mengetahui tingkat kebenaran. Saudara Mukhlis memiliki konsep kebenaran dalam perspektif dia. Ya. Saudara Abdul Khalik begitu juga, ya. Saudara Kahar, saudara Samsuryadi, saudara Asnur dan seterusnya. Semuanya ini benar. Kalau pertanyaannya, kalau begitu pertanyaan, yang mana yang paling benar? Ya Tuhan lah. Itu makanya itu yang ada saya catat. Kenapa Nun Hajir itu mengajarkan tentang pentingnya kontekstualisasi. Pertama, upaya pemahaman dalam rangka, ya, mengantisipasi terhadap perkembangan. Coba, misalnya tadi, maaf tuh perzinahan tuh. Memang zina itu nanti duhul baru zina. Itu menurut perspektif syariat, perspektif hukum yang tekstual. Tapi ada pemahaman kajian Islam yang kontekstual dalam filsafat dan tasawuf. Zina itu saudara bukan duhul saja, tetapi ada hasrat hewani yang muncul untuk menjadikan lawan itu sebagai lawan biologis. Itu sudah zina itu. Makanya maaf, orang yang bercadar sekalipun, meskipun dia sudah menutup wajahnya, ya, ketat, tetapi hatinya masih berkeliaran untuk memikirkan tentang Abdul Khalik, memikirkan tentang siapanya Kahar, di mana kakak Kahar, di mana Samsuryadi. Itu sudah zina itu. Jadi tingkatan zina itu bertingkat-tingkat. Karena itu kita belajar filsafat, maka kita bisa menemukan tingkatan zina, tingkatan tobat, tingkatan zuhud, tingkatan cinta dan seterusnya. Cinta misalnya yang belum menikah ini, memahami cinta itu adalah sesuatu ketertarikan terhadap perasaan simpati. Itu karena pertimbangan material, karena cantik, karena kepala bidan tadi, ya saudari siapa lagi,
Sade Anur itu kepala bidang. Wah, bagus itu, masih gadis. Meskipun umurnya sudah 40. Itu peluang, ya. Itu pragmatis itu. Itu cinta material. Cinta seperti itu tidak akan bertahan lama. Dia akan fana dalam perkembangan zaman. Cinta yang kedua adalah cinta Sophia, bijaksana. Aku ingin mencintai Asnur, bukan karena cantiknya, bukan karena kayanya, tetapi aku tahu karena dia bagian daripada diri saya. Itu sudah bijaksana, ya. Cinta yang tertinggi daripada itu adalah cinta hakiki, cinta agape, cinta mutlak, cinta kepada Allah. Ini saja kita harus memahami secara kontekstual tentang jabat tangan. Ada orang jabat tangan haram, haram. Ya haram jabat tangan. Janganlah kamu mengharamkan sentuhan tanganmu dengan tanganku karena kamu menganggap diri bahwa tanganmu lebih suci daripada tanganku. Kita semua dari tanah, saudara. Di matamu ada tahi, di hidungmu ada tahi, di telingamu ada tahi. Semua kamu ini tahi dan aku juga tahi. Kalau begitu jangan sombong, tahi, kira-kira begitu kan. Jadi itu, oleh karena itu pemahaman yang kontekstual seperti ini penting dalam rangka bagaimana kita beradaptasi dengan perkembangan zaman. Yang kedua, sebentar Pak ya lagi mengajar. Yang kedua adalah pemahaman kontekstual ini bagaimana melakukan pemahaman karena melihat adanya keterkaitan masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Itu perlunya tadi yang disampaikan oleh saudara Mulis bahwa ada menggunakan metode tafsir, semiotika dan hermeneutika. Ingat, dicatat. Metode tafsiran hermeneutika harus memiliki melewati 5 tahap, ya. Yang pertama, harus melihat teks itu secara berdasarkan teks itu sendiri, makna teks. Yang kedua, pembuat teks. Kita tadi katakan begini. Famsahu biru'usikum. Basuhlah kepalamu atau rambutmu. Kata basuh itu menurut Al-Quran adalah famsahu misalnya. Tapi yang tahu persis tentang ayat ini adalah pembuat teks. Ada makna teks, ada sejarah teks, ada pembuat teks, ada pembaca teks, dan ada teks itu sendiri. Kalau begitu, saudara Mulis mengatakan begini, saya sangat mencintai anakku dari istri yang keempat. Mencintai anakku dari istri yang keempat. Maka marahlah istri yang pertama. Kenapa kamu lebih mencintai anak dari istri keempat? Padahal saya ini adalah istri pertama. Cinta pertamamu yang engkau bawa sampai hari kiamat. Maka Mulis mengatakan, yang tahu persis tentang perkataan cinta kepada anak, bukan kamu yang membaca wahai istriku yang pertama, bukan kamu yang membaca wahai istriku yang keempat, bukan juga anakku yang mendengarkan tentang cintaku kepadanya, tetapi saya sendiri yang tahu tentang itu. Karena itu untuk memahami pemikiran seseorang, dia harus menggunakan, dia harus membaca berulang-ulang tentang itu. Makanya harus melakukan suatu adaptasi in participan. Bagaimana Anda mengetahui tentang saudara Kahar itu baik? Kalau hanya dengan kata-katanya, senyumnya, kemudian dengan mengajak untuk makan bersama di restoran, jangan. Itu sebuah tipuan belaka, ya. Itu modus, ya. Hati-hati, ya saudara Asnus, hati-hati, saudara Nurlina. Karena itu sebuah gombalan belaka, itu gombalan mau, ya. Caranya adalah Anda harus tinggal di samping rumahnya dia bertahun-tahun, karena di dalam diri manusia ada sesuatu yang tersembunyi di dalam batinnya yang susah untuk dibaca oleh orang-orang yang tekstual. Ya. Senyumku bukan karena aku gembira, boleh jadi aku benci padamu. Marahku kepadamu bukan karena aku membencimu sebagaimana membenci setan, tetapi kemarahanku itu adalah bagian dari cinta. Siapa yang bisa tangkap? Orang-orang yang kontekstual. Ya, yang terakhir, karena waktu ini kan, ini sebenarnya saya tidak mengajar Anda, tapi istilahnya partisipasi untuk memberikan komentar. Orang-orang yang memahami tentang kontekstual pasti dia lari kepada pluralitas. Ingat, pluralisme berbeda dengan pluralitas. Semua yang berakhiran isme itu sebenarnya orang tidak tahu tentang bagaimana hakikat kebenaran yang vertikal. Apa itu? Isme adalah memutlakkan sesuatu aliran, rasionalisme.
empirisme, kritisisme, idealisme, positivisme, pragmatisisme, fenomenologis, eksistensialisme, materialisme, hedonisme, nihilisme, totalisme. Itu semuanya bertentangan dengan sebuah ajaran kebenaran yang mutlak, ultimate reality. Karena itu pluralitas bukan berarti membenarkan semua agama. Ingat, secara sosiologis kita boleh membenarkan, menerima kebenaran yang lain. Tetapi secara teologis apa yang dikatakan saudara Mulis, tetap harus ada radiks. Imanku percaya bahwa tiada Tuhan, hanya satu yang dipercaya adalah Allah. Tetapi bukan berarti harus menutup diri. Aku yakin bahwa ada orang di luar saya yang memiliki kecenderungan untuk membenarkan dirinya, yang mengatakan Tuhan itu Trinitas, Trimurti, dan seterusnya. Tetapi mana yang paling benar? Yang paling benar adalah aku. Tidak boleh membenarkan satu agama pada waktu yang sama, ruang dan waktu yang sama. Itu namanya musyrik. Iya. Saya menghargai Anda Nasrani, saya menghargai Anda Yahudi, saya menghargai Anda Buddha, Hindu, dan seterusnya. Karena engkau memiliki kecenderungan, kesadaran, percaya bahwa ada kebenaran dalam dirimu, tapi tidak akan mereduksi kebenaranku. Ya, karena itu aku menghargaimu secara absar, basariah, secara manusiawi. Itu juga engkau datang dari Tuhan. Tetapi tentang konsep keberagaman, keyakinan kita berbeda di situ. Itu juga namanya ketegasan dalam kontekstualisasi. Kesimpulannya saudara sekalian adalah bahwa dengan memahami pemikiran yang kontekstual, Islam itu bukan agama yang tertutup, bukan eksklusif, tetapi Islam itu inklusif. Karena inklusivitasnya agama, sehingga orang sekarang membuka diri dan menerima, berlomba-lomba untuk menganut agama. Orang-orang yang rasional semakin tinggi ilmu pengetahuan, orang yang menantang agama semakin mempercepat dia untuk meyakini dan menganut agama itu sendiri. Semakin rendah pemahaman seseorang, dia semakin menjauh agama. Kenapa orang melakukan korupsi? Karena dia tidak tahu bahwa di dalam dirinya itu hanya dua unsur. Satu, tubuh kasar. Dua, tubuh halus. Tubuh kasar itu yang selalu merusak manusia karena hasrat keinginan untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang menindas, yang memenjarakan tubuh halus. Kalau orang selalu memancing dirinya, wa fi anfusikum afala tubasiru, dan di dalam dirimu apa kamu tidak memperhatikan? Bahasa Makassar, isyar, isyalenu. Para ekonom, jangan rakus. Para ekonom, jangan korupsi. Kamu itu hanya tiga yang kamu miliki. Apa yang kau makan, apa yang kau ajarkan, apa yang kau pakai. Di luar daripada itu saudara kahar, mobilmu bukan punyamu, istrimu bukan punyamu. Punya Tuhan. Aku hadir bukan untuk diriku, tetapi untuk manusia dan Tuhan serta alam semesta. Saya kira itu, ini hanya penjelasan karena tidak bisa terlalu konsentrasi karena azan di mana-mana, ya mengaji di mana-mana. Bukan berarti aku membenci mengaji karena susah untuk menangkap kebenaran. Yang mana yang benar? Tarhim masjid di sana, salawat masjid di sana, ajan yang di sana. Karena itu marilah kita menerima semua kebenaran itu pasti akan menuju pada satu puncak. Titik puncak itulah esoterisme beragama, bukan eksoterisme agama ansik. Saya terima kasih karena sudah mau azan. Mohon maaf kalau ada kekurangan, nanti kita diskusi lebih panjang lagi. Apa yang Anda sampaikan itu sudah benar. Tetapi maaf, bukan aku yang terbenar, bukan engkau yang paling benar. Kita semua benar dalam rangka mencapai kebenaran ilahiyat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq aqwamit thariq, fastabiqul khairat, nun wal kalamu wa ma yastur, wallahu hadil sabilir rasad, wa billahi taufiq wa sa'ada, barakallahu li wa lakum.